Sudaji menghampiri Qin Jun dengan marah sampai yang dibawanya hancur. Qin Jun membela. Bentar, Daji, gak gitu. Aku bisa jelasin. Daji menahan marah. Baiklah tuanku, tolong jelaskan. Qin Jun meminta waktu untuk berpikir. Dengan tatapan serius Daji mengatakan. Waktu untuk berpikir. Tuanku tak butuh berpikir, saya cuma khawatir Anda kecanduan dan akhirnya tak bisa menahan diri. Jadi, Daji menghajar Qin Jun. Biarkan saya membangunkanmu. Ditendanglah perut Qin Jun. Lalu dipukuli kepalanya sampai bonyok. Ahem, ini cukup untuk membangunkan Anda. Saya tak akan mengganggu lagi, selamat malam tuanku. Qin Jun yang sudah babak belur terbaring di lantai. Cewek ini, garang banget. Lalu Qin Jun mulai bangkit. Lupakan, Guan Yu akan dipasang sebagai pelindung kota Yuguan beberapa hari lagi. Aku harus minta diajarkan sedikit trik selagi dia di sini. Berita bahwa Qin Jun menang melawan Zhuo Junji, si jenius dari Xuanling Sect, menyebar secara cepat di ibu kota, dan mitos pertama dari generasi muda dihancurkan oleh Qin Jun. Beberapa hari kemudian, Guan Yu ketika mau pergi berpamitan ke Qin Jun, Sudaji dan Xiao Tian. Qin Jun melihat kepergian Guan Yu. Gak ngangka master kedua Guan pergi duluan. Padahal, aku belum menguasai betul teknik yang diajarkan. Lalu ada yang memanggil, Yang Mulia, tolong. Qin Jun menengok sambil meringis. Apa, ayah nyari aku lagi? Apa buat muji aku menang dari Zhuo Junji di acara kemarin? Kalau iya maaf udah ganggu Enuh Chen nganterin aku. Di ruang kerja istana Kaisar berkata, aku mendengar apa yang telah kamu lakukan di pertemuan kemarin. Kamu pantas menjadi putraku. Qin Jun menanggapi. Terima kasih banyak atas pujiannya, ayah. Saya dipanggil untuk urusan apa? Kaisar berkata, Juner, apa kamu pernah mendengar acara Qianlong Martial Art dari dinasti Nanzuo? Qin Jun menjawab, saya pernah dengar sedikit. Dalam hati berpikir, kenapa tiba-tiba bahas acara Qianlong Martial Art? Apa dia mau aku berpartisipasi? Kaisar mengatakan, 20 hari lagi, Nanzuo akan mengadakan acara Qianlong Martial Art. Acara 3 tahun sekali dan merupakan kesempatan baik bagi kultivator dari berbagai kerajaan untuk memuja sekte di dinasti Nanzuo. Kalau kamu masuk 100 besar, kamu bisa masuk ke salah satu dari 7 sekte terkuat sesuai keinginanmu. Mau ikut? Qin Jun menjawab, mau. Dalam hati berpikir, memicu misi sampingan oleh Poin Yu Feng Huang untuk dinasti Nanzuo. Aku harus ikut acara ini. Mungkin kali, di acara martial art, aku bisa memicu beberapa misi sampingan dan mendapat XP lebih untuk menjadi lebih kuat. Qin Jun bertanya, ayah, apa ada batasan di acara Qianlong Martial Art? Kaisar menjawab, tentunya, tiap kerajaan hanya bisa mengirim 3 orang untuk ikut, rencanaku adalah mengirimmu, Qin Yu, dan Qin Tian. 10 hari lagi, kalian akan berangkat, dikawal oleh tentara kerajaan, dan Jia Taixi akan memimpin. Aku punya ekspektasi tinggi padamu, aku harap kamu tidak mengecewakan. Qin Jun menanggapi, jangan khawatir, ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Berpikir, Qin Yu juga pergi. Pas, aku bisa sekalian cari kesempatan untuk mengurusi Qin Yu. 10 hari kemudian, mereka berangkat dalam perjalanan mereka berhenti untuk beristirahat. Ayo istirahat di sini, Jia Taixi menyuruh bawahannya. Kalian berpencar, siapkan kayu untuk api supaya kita bisa masak. Para pengawal menjawab, baik. Qin Yu dan lainnya mulai turun dari kereta. Sedangkan Qin Jun masih duduk di kereta. Saat waktunya tidur, Daji bakal tidur dulu, baru aku berjaga bareng Xiao Tian-Tian di luar. Daji menghampiri Qin Jun. Kenapa tuanku tidak berbicara malam ini? Apa Anda membenci saya? Qin Jun dengan wajah tersipu menengok ke Daji. Gimana bisa benci kamu? Sekarang waktu yang luar biasa, kita gak cuma berjaga dari monster, tapi juga dari orang. Dalam hati berkata, wow, halus banget. Daji melihat Qin Yu. Kenapa saya tidak membunuhnya sekarang, tuanku? Qin Jun memegang tangan Daji. Jangan, aku bisa balas dendam sendiri, jangan buat tanganmu kotor. Kemudian Daji dan Qin Jun mendengar suara kencang binatang. Awo. Qin Jun menengok ke kanan kiri dalam hati berkata, sial, aura ini lebih tinggi dari kultivasi baseku.
Seharusnya ada monster di Golden Core Realm. Tiap kali aku keluar, kenapa selalu ketemu monster yang kuat? Para pengawal berjaga-jaga, semuanya bersiap untuk bertarung. Jia Taisi berkata, "Pangeran-pangeran jangan khawatir, tempat ini hanya beberapa kilo dari ibu kota, dan monster di sini tidak begitu kuat." Para pengawal masih siaga dengan pedangnya. Qin Jun bergumam, "Tentunya, dia Flower Greenhouse. Apa kamu masih mau mengikuti acara Qianlong Martial Arts saat ini?" Diperlihatkan banyak dedaunan yang berterbangan efek dari aura monster. Itu adalah monster serigala putih yang besar, aura mengelilingi tubuhnya dengan mata merah. Serigala itu mengaum. Qin Yu ketakutan. "Ah, lindungi aku. Buruan lindungi aku." Para pengawal mengelilingi serigala itu dan menyerang pakai formasi. "Cepat kelilinginya. Jangan biarkan para pangeran terluka." Qin Jun hanya tersenyum menonton itu, sedangkan Xiao Tiantian berkata, "Gak ngangka demon serigala kecil yang baru menelan pil demon muncul di sini. Tuanku, tentara-tentara kerajaan ini, aku takut mereka dalam kesulitan." Daji turun dari kereta. Demon serigala kecil punya keturunan Raja Serigala Changqi, menarik. Qin Jun bertanya, "Raja Serigala Changqi?" Daji menjelaskan, Raja Serigala Changqi adalah spesies demon yang ada sejak zaman lampau. Dulu kekuatannya sangat tinggi, tapi sekarang telah menurun. Daji menunjuk serigala itu. Demon kecil ini punya darah yang tidak murni, tapi mungkin nantinya dia bisa berubah menjadi Raja Serigala Changqi yang sebenarnya. Serigala itu semakin marah dan mengeluarkan serangan berwarna biru petir ke arah Qin Jun. Qin Jun menatap serigala itu dengan serius sedangkan penjaga panik berteriak. "Pangeran ketiga." Ketika Daji mau melawan dihentikan Qin Jun. "Jangan, biar aku yang melakukannya." Qin Jun memutar tombaknya dan berhasil menangkis serangan itu. Dengan percaya diri, "Aku gak mau menyerangmu, serigala kecil. Mumpung kamu di sini, aku akan melatih gerakan yang baru ku pelajari." Qin Jun mulai maju melompat menyerang. Qin Jun mengeluarkan jurus, instan jinak. Seketika jurus itu mengenai perut serigala dengan telak. Qin Jun mendarat dengan sempurna dan berkata berhasil. Melihat serigala itu tergeletak, Qin Jun menghampiri dan menginjak bulunya dan menodongkan tombak di dekat matanya berkata, "Menyerah atau mati." Serigala itu, meski terluka masih berusaha bangkit dan tubuhnya masih ada energi petir. Qin Jun berpikir, tenaga ini hasil dari kepemilikan darah Raja Serigala Changqi. Setelah menerima pukulanku, dia masih kuat berdiri. Di sisi lain, pengawal yang menonton itu bingung, kenapa melamun. "Cepat bantu." Qin Yu menghentikan. "Sebentar, kakakku masih kuat bertarung, kenapa kalian khawatir? Gimana kalau serigala demon itu ngamuk?" Qin Jun melirik Qin Yu bergumam. "Si kampret, tunggu aja. Cepat atau lambat akan kubunuh." Qin Jun mengeluarkan energi tombak di atas kepala serigala dan serigala itu berteriak kesakitan. Qin Jun berkata, "Terakhir kali ini, menyerah atau mati." Serigala itu akhirnya berkata, "Awo, aku menyerah." Qin Jun dengan senang berkata, "Pinter, namamu Xiao Huihui mulai sekarang." Serigala itu menjawab, "Tidak, aku mau nama yang lebih garang." Qin Jun menanggapi, "Xiao Huihui itu bagus, mau dipanggil apa lagi?" "Xiao Chang." "Aoi Sora." Serigala itu menjawab, "Aoi Sora lumayan. Karena aku ada keturunan Raja Serigala Changqi, aku mau bernama Depan Chang." Qin Jun berkata, "Oh, lupakan, namamu sekarang Chang Junlang." Serigala itu bahagia berkata, "Namanya oke." Para pengawal berkata, "Dia telah ditaklukkan." Pangeran ketiga menjinakkan serigala Demon Golden Core Realm. Seperti mimpi, pangeran ketiga beneran gila. Qin Yu bergumam. Kenapa Qin Jun terus-terusan dapat hal bagus? Berpikir, bagaimanapun, aku sudah membuat rencana. Qin Jun, tunggu kematianmu. Qin Jun bersin. "Ahow, siap yang ngomongin di belakangku." Ding. Selamat kepada host telah berhasil menaklukkan gunung pertama dan mendapat kesempatan memanggil God dan Demon. Qin Jun berpikir, "Oh, ternyata ini bisa menghasilkan reward. Harus diingat baik-baik untuk kedepannya." Pengawal di belakangnya berkata, "Yang mulia, serigala demon ini." Qin Jun menepuk pundak pengawal. "Sudah kujinakkan, dan akan ikut serta dalam perjalanan."
Gak perlu cemas. Oke, sudah malam. Aku tidur dulu, kita lanjutin perjalanannya besok. Qin Jun mulai memasuki kereta. Di dalam kereta Sudaji memeluk serigala. Serigala kecil, kakakmu ini akan merawatmu. Dalam hati Qin Jun berkata. Sistem, panggil God and Demon. Memulai memanggil God and Demon secara acak. God and Demon yang terpanggil, masih tanda tanya bayangan hitam. Ding, selamat kepada host atas God and Demon. God and Demon sedang dalam perjalanan. Qin Jun berkata, dari bayangannya, kali ini agak rancu. Kira-kira dapat siapa ya? Berpikir, lupakan, gak usah khawatir, istirahat dulu, kita perlu buru-buru besok. Besoknya, di dalam kereta Qin Yu, bawahannya berkata, Yang mulia, rencana kita masih. Qin Yu menanggapi, semuanya seperti biasa. Dengan niat membunuh. Terus kenapa kalau ada Qin Jun? Terus kenapa kalau ada Golden Core Realm? Yang aku pekerjakan adalah Powerhouse Transcendent Realm. Dia pasti bisa membunuh Qin Jun. Aku udah ketemu dia, dan dia nanti akan membunuh Qin Jun. Berpikir, aku gak bakal membiarkan Qin Jun hidup. Berpindah ke sebuah kolam. Qin Jun berkata, Daji, ayo kesini kita mandi bareng dan menggosok punggung satu sama lain, oke? Daji menjawab, baik, Qin Jun bergumam. Apa aku akhirnya menarik Daji? Daji mendorong Qin Jun kecemplung di kolam dengan kesal. Daji, kau mengkhianatiku. Daji tersenyum. Apa tuan lupa? Kita hanya tuan dan pelayan bukannya pasangan, sambil berbaring di kolam Qin Jun berkata. Bukannya roh rubah butuh menghisap energi yang laki-laki. Ayo, kamu bisa menghisapku. Daji kesal menginjak Qin Jun. Bagaimana rubah berekor 9 menggunakan metode absurd begitu? Metode mengambil yin dan mengisi kembali energi yang jelas-jelas digunakan oleh manusia. Qin Jun meneteskan mata menahan sakit. Daji dengan senyum mendatangi Qin Jun di air. Melihat Daji yang cantik dan seksi Qin Jun jadi mimisan. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Setengah jam setelahnya, nyaman Qin Jun sedang santai membakar daging. Pengawal melihat ke samping. Siapa itu? Rupanya seorang biksu berjalan mendekat. Buddha berkata pada Sukhuti, Bodhisattva Komosas. Dalam pikiran Qin Yu. Dia datang. Bawahan Qin Yu berkata, Yang mulia, ini orang yang Anda pekerjakan. Qin Yu menanggapi. Benar, biksu dengan kultivasi base yang kuat. Nanti, berikan salam. Bawahan Qin Yu bergumam. Karena beliau memperkerjakan biksu, aku takut kalau beliau akan melakukannya sendiri. Biksu itu dengan aura keemasan berdiri dengan sombong. Pengawal berpikir, aku gak bisa tahu kultivasinya, aku takut dia luar biasa kuat. Aku harap dia cuma numpang lewat. Berhenti, tempat ini tempat peristirahatannya dinasti Qianyu. Jangan mendekat, biksu itu menjawab. Tujuan perjalanan biksu ini adalah yang Anda tunggu. Mendengar ada demon di kerajaan Qianyu, mengganggu hati orang, biksu ini datang untuk menghancurkan para demon. Pengawal itu marah ke biksu. Bagaimana ada demon di keluarga kerajaan Qianyu? Jangan menjelekkan keluarga kerajaan. Qin Yu menyambut biksu. Biksu Xuanxiang, akhirnya kau datang. Biksu itu menjawab. Yang mulia di mana demonnya? Serigala itu menoleh. Biksu itu melihat serigala. Hewan jahat. Itu hanya pil demon, jika terlanjur tumbuh, maka akan menjadi bencana. Qin Jun sambil makan berkata, dari mana asalnya keledai botak ini? Cari mati, biksu itu berkata sambil mengeluarkan jurus. Anda pangeran ketiga, Qin Jun, kan? Perkataan Anda mematikan, Anda benar-benar dirasuki arwah jahat. Anda dan yang lainnya terpengaruh arwah jahat, biarkan biksu ini mengusir arwah jahat. Dan telapak tangan raksasa mengarah ke Qin Jun. Pengawalnya khawatir. Pangeran ketiga, cepat pergi dari situ. Di sisi Qin Yu. Qin Jun, Tuhan tak bisa menyelamatkanmu hari ini. Untungnya sebelum serangan tangan biksu mengenai Qin Jun dibawa Daji menghindar. Daji marah mengeluarkan aura biru. Keledai botak tua, cari mati apa? Qin Jun berpikir, keledai botak ini levelnya kelihatan tinggi. Tanpa nanya benar atau salah, kamu langsung menyakiti orang tanpa salah. Dari kuil jahat mana keledai botak kayak kamu? Qin Yu menanggapi. Kakak ketiga jaga mulutmu,
Biksu Xuanxiang adalah biksu dari kuil Yehua. Aku mengundangnya untuk mengusir arwah jahat padamu. Para pengawal berkata, "Hah, Xuanxiang ini dari kuil Yehua yang terkenal di pulau utama." Aku ingat, dengar-dengar biksu ini membunuh ratusan demon sendirian, dan dihormati orang-orang. Aku takut pangeran ketiga akan jatuh di sini. Qin Yu berkata dalam hati. Terus kenapa kalau kamu di Golden Realm? Xuanxiang adalah biksu terkenal. Di Transcendent Realm, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Dengan senyum jahat berkata, jangan salahkan aku, kakak ketiga, aku melakukan ini demi surga. Berpikir, hari ini Qin Jun akan kehilangan sayapnya. Biksu itu mengatakan, kejahatan tak bisa mengalahkan kebenaran, jangan takut pangeran ketiga. Biksu itu mengeluarkan jurus Dharma Buddha. Aku akan membersihkan arwah jahat ini darimu. Tiba-tiba dari atas muncul biksu dengan energi melingkar di atas biksu Xuanxiang berteriak berhenti. Amitabha Buddha, Buddhaku pengampun, bagaimana mungkin kau membunuh? Kemudian energi itu menindas biksu Xuanxiang. Qin Jun, Daji dan lainnya terkejut melihat itu. Itu adalah seorang biksu tua. Ding, selamat kepada host telah memanggil Fahai, dari legenda ular putih. Ras, manusia, kultivasi, Void Transforming Realm layar ketiga. Exercise, Kitab Purdu, Supernatural Power, Tenaga Penghindar, Magic Weapon, Suara Dharma, Bowel Emas, Loyalty, 80/100. Qin Jun bergumam, buset, God and Demon yang kepanggil kali ini Fahai. Penampilannya sangat keren. Daji berkata, Tuan muda, hati-hati, orang ini kemungkinan besar orang kuat dari Void Transformation Realm. Para pengawal pada ketakutan. Void Transformation Realm. Orang kuat dari Void Transformation Realm bisa musuhin kerajaan. Abis sudah. Fahai berkata, Xuanxiang, kenapa kamu datang ke kerajaan Qianyu? Jawab. Xuanxiang menjawab, Paman besar, kenapa Anda di sini? Qin Jun bergumam, bagus, Fahai ternyata pamannya Xuanxiang. Beraninya pura-pura di depanku meskipun pamanmu adalah bawahanku. Abis kau. Di sisi Qin Yu, Qin Jun, kau akan kesulitan lepas dari maut, dan wanitamu akan menjadi milikku. Mati kau, Qin Jun. Fahai melihat Qin Jun dan mendekatinya kemudian memberi hormat. Amitabha Buddha, biksu rendah Fahai, tiba-tiba mendengar Epiphany, beberapa hari yang lalu, dan mempunyai premonition, bahwa biksu dan yang mulia akan berkesempatan untuk datang dan beribadah. Xuanxiang dan Qin Yu terkejut. Gimana ini bisa terjadi? Qin Jun berkata, Anda tidak perlu merendah biksu besar. Dengan dukunganmu, aku akan menjadi lebih kuat. Mulai sekarang kita akan melakukan perjalanan bersama. Xuanxiang berkata, Paman besar, Anda tidak tahu. Dia. Fahai menjawab, Budaku pengampun, bagaimana kamu mengganggu urusan kerajaan? Kembali ke tahanan, takkan ku biarkan kau meninggalkan kuil selama 10 tahun. Xuanxiang menjawab, baik. Qin Jun berbalik menatap Qin Yu dengan senyum menyeringai. Apa yang barusan kamu bilang? Tuhan tak bisa menyelamatkanku hari ini. Qin Yu dengan grogi. Qin Jun, kau, jangan macam-macam. Qin Yu bersembunyi di belakang pengawal. Kita bersaudara, kamu gak bisa membunuhku. Pengawal itu bergumam. Kalau kamu tahu, kenapa kamu cari gara-gara duluan? Qin Jun dengan serius mengeluarkan aura sambil memegang tombaknya. Saudara, sejak kapan kau memperlakukanku layaknya saudara? Dari awal perjalanan, pas serigala demon menyerang, kau menghentikan para pengawal untuk menyelamatkanku, sekarang kau meminta seseorang untuk membunuhku dengan alasan aku adalah demon. Sebelumnya, nuduh penggelapan dana kerajaan, sampai aku diturun tahtakan ke perbatasan dan hampir terbunuh. Kau telah berusaha membunuhku dan sekarang bilang kita saudara. Kocak. Aku menahan diri lagi dan lagi, tapi aku tak tahan lagi. Qin Yu, kau harus mati sekarang. Qin Jun menjulurkan tombak diselimuti aura biru petir. Pengawal menghentikan. Yang mulia Raja Yue, ini tidak mungkin. Anda dan pangeran kelima adalah saudara. Jika Anda membunuh saudara Anda, maka Anda akan diasingkan oleh yang lain. Sedangkan Fahai berkata, Yang mulia, Tuhan punya alasan untuk memberi kehidupan, jadi jangan berpikir tentang membunuh. Qin Jun berkata, jika dia hidup sehari lagi, akan banyak lagi orang yang dia bunuh.
Aku gak asal bunuh, aku hanya membunuh orang jahat. Biksu itu mau menghadang tetapi ada Sudaji dan Tian-Tian yang mengeluarkan auranya. Keledai botak, jangan menghalangi. Jangan bertindak gegabah, Fahai berkata sambil meneteskan keringat. Raja Demon, dengan raut wajah putus asa Qin Yu berpikir. Aku telah menyinggung Qin Jun. Kalau aku gak lari sekarang, aku pasti bakal mati. Jangan khawatir tentang apapun sekarang kesempatanku. Qin Yu mendorong pengawal dan lari. Qin Jun dengan santai berkata, mau kabur sekarang, terlambat. Qin Jun mempar tombaknya menuju Qin Yu dan mencoba menangkis pakai pedang tetapi pedang itu patah dan akhirnya tombak menembus perut Qin Yu sampai menabrak ke pohon. Orang-orang yang melihat terkejut. Qin Jun berkata, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang baik dan ramah. Qin Yu yang kesakitan sampai wajahnya terlihat seperti iblis.